Saya akan membawakan materi tentang average outgoing quality atau kualitas keluaran rata-rata yang biasa disingkat dengan AIQ. Di mana pengertiannya adalah mutu kotak setelah dikenai tindakan perbaikan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dengan metode sampling tidak dapat menghapus berdasarkan produk cacat dalam lot. Untuk menghasilkan kemungkinan adanya produk cacat adalah dengan menciptakan proses produksi yang bebas cacat atau zero defect, ataupun dengan melakukan inspeksi 100%. Sementara, sampling pemeriksaan itu sendiri dilakukan untuk mengatasi tingginya biaya dan inefisiensi dari pemeriksaan 100% tersebut. Jadi, kemungkinan ditemukannya produk cacat oleh konsumen akibat pemeriksaan secara sampling terhadap lot tidak terelakkan. Kemudian, harga rata-rata kualitas output atau dari harga persentase yang tidak memenuhi syarat sesudah lot ditolak, diperiksa 100% dan tidak memenuhi syarat disingkirkan. Kualitas yang keluar dari suatu inspeksi dengan asumsi setiap lot yang ditolak, diperiksa, dikembalikan dengan 100% produk baik untuk diterima konsumen. Nah, dalam hal penggunaan AIQ sebagai alat ukur kinerja, diasumsikan bahwa konsumen menerima lot terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Produk-produk cacat yang ditemukan dalam sampel diganti dengan yang baik. Nah, jika lot diterima, maka dikirim ke konsumen. Tetapi, jika lot ditolak, maka sisa sampel atau N dikurang N akan diperiksa secara 100% dengan menggantikan setiap produk cacat yang ditemukan. Nah, untuk kasus ini, perhitungan AIQ menggunakan dengan AIQ sama dengan PA P kali N dikurang N per N, di mana N adalah ukuran lot. Selanjutnya, kurva AIQ. Kurva AIQ di sini berapa besar rata-rata kualitas setelah lot yang ditolak diperiksa 100% dan yang tidak memenuhi syarat dipisahkan. Mungkin hanya itu materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu contoh soal mengenai average outgoing quality atau AOQ, di mana contoh soalnya yaitu pengiriman 15 lot berukuran N sama dengan 5.000 dikirim dari produsen ke konsumen, dan 15 lot tersebut terdapat 2% defektif. Rencana sampling penerimaan yang digunakan adalah N sama dengan 100 dan C sama dengan 2. Dari kurva OC diketahui nilai PA untuk cacat 2% adalah 0,6767. Jadi lot yang diterima oleh konsumen adalah 15 dikali 0,6767 sama dengan 10,1505 10 lot. 5 lot akan ditolak dan dikembalikan ke produsen. 5 lot tersebut akan diperiksa 100% dan kembali ke konsumen dengan persen cacat 0,0%. Gambaran dari persoalan di atas adalah sebagai berikut. Jadi, berdasarkan ilustrasi di atas, persen cacat yang sesungguhnya diterima konsumen adalah di mana total produk yang diterima itu 10 lot, 2% defektif, di mana 10 dikali 5.000 sama dengan 50.000. Kemudian produk defektifnya yaitu 50.000 dikali dari 2% yaitu 0,02 sama dengan 1.000. Kemudian total produk yang diterima itu 5 lot, 0% defektif, di mana 5 dikali 5.000 dikali 0,98 sama dengan 24.500. Kemudian produk defektifnya itu 25.000 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian total produk yang diterima itu 74.500 dan produk defektifnya itu secara keseluruhan itu 1.000. Kemudian untuk persen cacat AOQ itu sama dengan 1.000 dibagi 74.500 dikali dengan 100 sama dengan 1,34% atau persen cacat AOQ sama dengan P aksen dikali PA sama dengan 0,02 dikali 0,6767 sama dengan 0,0135 sama dengan 1,35%. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi tentang pembuatan kurva AOQ, di mana diketahui rencana sampling penerimaan tunggal yang akan digunakan sebagai berikut, di mana N sama dengan 500, N kecilnya sama dengan 100, C sama dengan 2, dan P2 aksen sama dengan 0,02. Jika dalam tabel kualitas proses sebelumnya ditambahkan kolom nilai AOQ untuk tiap PO, di mana AOQ sama dengan P2 aksen dikali PA atau 100 PO dikali PA, maka akan diperoleh nilai AOQ sebagai berikut, di mana terlihat pada tabel
tabel di sini. Dari data di samping maka dapat dibentuk kurva AOKI sebagai berikut, di mana di kurva AOKI ini akan muncul nilai baru yaitu AOKL, di mana AOKL itu yaitu average outgoing quality limit, yaitu harga maksimum dari AOKI sebagai fungsi dari P2 aksen, dan AOKL yaitu maksimal dari AOKI yaitu sama dengan 1,3534% untuk contoh soal di atas. Kemudian materi selanjutnya yaitu acceptable quality level atau AQL, yaitu tingkat kualitas yang dapat diterima. Adapun AQL ini adalah tingkat kualitas yang akan ditentukan untuk setiap lot sehingga rencana pengambilan sampel akan menerima persentase yang dikehendaki. Setiap lot yang dimaksud yaitu jumlah produk yang diproduksi per order atau per tanggal atau per shift atau per jam sesuai dengan kondisi inspeksi. Misalkan ada customer yang sekali order jutaan dan membutuhkan waktu produksi berbulan-bulan, maka kita tidak bisa tentukan plotnya itu apakah per order, apalagi kalau variansi produknya itu tinggi. Kita bisa kerucutkan per tanggal atau per shift, dan itu biasanya di quincy outgoing, maksudnya per lotnya itu biasa order per shift atau per tanggal. Kemudian manfaat dari acceptable quality level ini yaitu yang pertama sebagai panduan quality control untuk memutuskan status produk dan sebagai alat untuk mempermudah negosiasi antara produsen dengan konsumen dan antara quality control dengan produksi. Kemudian standar yang digunakan dalam acceptable quality level ini yang paling sering digunakan oleh dunia industri adalah ASNI J1.4 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dengan tabel ANSI 1.4 kita dapat menentukan beberapa jumlah sampling yang harus dilakukan per lotnya. Kemudian kita dapat menentukan produk tersebut diterima atau tidak berdasarkan level acceptance yang telah disepakati. Kemudian untuk pembahasan contoh soal akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal AQL, yaitu suatu perusahaan roti mengatur suhu oven agar dapat menghasilkan roti yang konsisten warnanya. Diperkirakan suhu tertinggi yaitu 300 derajat. Jumlah roti yang dihasilkan 50 unit dengan inspeksi yang dilakukan adalah umum normal, level 2 dengan AQL 0,5%. Berapakah sampel yang harus diambil dengan menggunakan standar ANSI ASQC Z1,9 bentuk 2 dan tentukanlah apakah produk ini diterima atau ditolak. Jadi yang pertama itu kita mengkonversi nilai AQL-nya dengan menggunakan tabel AQL 0,5 itu menjadi AQL 0,65. Yang kedua, menentukan simbol huruf dengan menggunakan tabel. Jumlah produksi 50 unit, level 2, maka kode hurufnya adalah D. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel dan nilai kritis M menggunakan tabel dari kode hurufnya D. Sampel yang harus diambil itu 5 unit. Nilai kritis M sama dengan 1,33 dari AQL sama dengan 0,65. Yang keempat, bila dari persoalan tersebut diketahui dari 5 sampel roti yang dihasilkan dengan pengukuran suhu oven adalah 220, 230, 250, 320, dan 260 derajat. Yang kelima, menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-ratanya yaitu 5 sampel roti tadi kita jumlahkan lalu dibagi 5 menghasilkan rata-rata 256. Lalu standar deviasinya sama dengan akar sigma X kuadrat 1 dikurang sigma X1 pangkat 2 per N dibagi N kurang 1. Kita masukkan nilainya 333.800 dikurang 1.280 pangkat 2 dibagi 5 per 4. Itu menghasilkan standar deviasi 39,115. Yang keenam yaitu menentukan nilai PL atau PU. Karena hanya memiliki batas spesifikasi atas, maka yang dicari nilai QU yaitu 1,125. Nilai QU terbesar 1,125. QU itu sama dengan U dikurang X bar per S sama dengan 300 dikurang 256 dibagi 39,115. Dikonversi ke tabel 8,3
8.7 untuk melihat proporsi kerusakan produk untuk sampel 5 yaitu sebesar 12,79 kita bulatkan menjadi 13. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan nilai. PU sama dengan 13 lebih besar dari nilai M yang sama dengan 1,65 maka produk ditolak. Sekian hasil presentasi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pada kali ini untuk membacakan materi mengenai Average Total Inspection atau ATI, di mana Average Total Inspection ini sendiri seperti yang kita ketahui merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi rencana sampling. Adapun pengertian itu sendiri yaitu merupakan rata-rata jumlah inspeksi per lot jika pemeriksaan dilakukan 100% untuk lot yang ditolak dan digunakan untuk pemeriksaan sampel 100%. Ya, adapun mengenai kurva inspeksi total atau average total inspection curve atau ATI curve tadi merupakan menunjukkan banyaknya unit yang diinspeksi oleh konsumen dan juga produsennya. Dan teknik ini mengasumsikan bahwa lot yang dikoreksi akan diinspeksikan sebanyak 100%. Dan jika lot yang datang tidak mengandung unit-unit yang cacat, maka tidak akan ada lot yang ditolak sehingga jumlah inspeksinya itu sendiri untuk setiap lotnya sebanyak ukuran sampel pen kecil. Jadi jika seluruh unit cacat, maka lot yang datang akan diinspeksi 100% dan jumlah unit yang akan diperiksa sebanyak ukuran lot populasinya. Jika kualitas lot berada pada 0 kurang dari P kurang dari 1, maka rata-rata jumlah unit yang diinspeksi akan bervariasi antara N kecil hingga N populasi. Adapun formulasi atau rumus sendiri untuk ATI untuk single samplingnya itu sendiri yaitu ATI sama dengan N sampel ditambah 1 dikurang PA dikali N populasi dikurang N sampel. Dan juga ada rumus untuk double sampling itu sendiri dari average total inspection yaitu N sampel 1 dikali P1A ditambah N1 ditambah N2 dikali P2A ditambah N populasi dikali 1 dikurang PA. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal AIT yaitu atau Average Total Inspection. Di mana di sini ada dua soal. Yang pertama adalah penerimaan tunggal dan yang kedua adalah penerimaan ganda. Langsung saja untuk rencana sampling penerimaan tunggal yang akan digunakan, di mana pada soal diketahui N populasi sama dengan 1000, C sama dengan 1, di mana C adalah jumlah penerimaan pada sampel, N atau N sampel sama dengan 20, P absen atau P probability penerimaan sama dengan 5% yang dikonversikan dalam bentuk pecahan menjadi 0,05. Kemudian nilai dari mu adalah nilai perkalian dari N sampel dikali dengan probability penerimaan sehingga diperoleh nilai mu sama dengan 1. Kemudian ada asumsi yang mengatakan bahwa jika penerimaan sampel di atas dilakukan 100%, maka nilai ATI untuk persoalan di atas adalah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengetahui nilai dari probability penerimaan pada sampel gabungan, yaitu nilai PA, di mana rumus dari nilai PA sama dengan P dalam kurung D lebih kecil dari C, mu, di mana nilai C sama dengan 1. Diperoleh rumus dari PA sama dengan sigma D sama dengan 0 sampai C, nilai PD. Setelah menghitung nilai sigma dari probability D, maka diperoleh nilai sebesar 0,736. Kemudian kita substitusikan setiap nilai yang telah diketahui dan nilai probability pertama yang telah diselesaikan, maka diperoleh nilai ATI sama dengan 278,72, di mana 278,72 ini mendekati 279. Selanjutnya kita masuk ke penerimaan sampel ganda, di mana soalnya adalah diketahui rencana sampling penerimaan ganda yang akan digunakan sebagai berikut dengan N populasi sama dengan 1000, nilai P probability penerimaan sama dengan 0,03 atau setara dengan 3%, nilai C1 jumlah penerimaan pada sampel pertama sama dengan 1, kemudian R1 yaitu jumlah penolakan untuk sampel pertama sama dengan 5 dan nilai sampel pertama sama dengan 50, serta nilai C2 atau jumlah penerimaan pada sampel kedua sama dengan 6, kemudian R2 yaitu jumlah penolakan untuk sampel kedua sama dengan 7, dan N2 atau sampel kedua sama dengan 60.
dengan diperoleh mu dari masing-masing sampel, yaitu untuk mu1 sama dengan N dikali P 1,5 dan mu2 sama dengan N2 dikali P sama dengan 1,8. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh nilai probability penerimaan untuk PA1 sama dengan 0,558 dan PA2 sama dengan 0,388, di mana nilai PA1 adalah probability penerimaan pada sampel gabungan pertama dan PA2 adalah probability penerimaan pada sampel gabungan kedua, di mana kedua sampel tersebut kemudian disatukan dalam PA total sehingga memperoleh nilai 0,9468. Jika diasumsikan pemeriksaan sampel di atas dilakukan 100%, maka nilai ATI atau Average Total Infection untuk persoalan di atas adalah ATI sama dengan N1 dikali PA2 ditambah N2 dalam kurung PA2 dikurang PA1 ditambah N dikali 1 kurang PA2, sehingga diperoleh nilai ATI dari hasil substitusi setiap nilai yang telah diketahui, yaitu 5.510,088, di mana nilai tersebut mendekati nilai 5.510, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai average total infection untuk kasus tersebut adalah 5.510. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Thank you.